pertama terima kasih banyak sudah hadir di ini namanya Rapot Rakyat Podcast. Ya, sama. Ya, nah saya juga banyak mengikuti beberapa tulisannya Bung Made, termasuk di The Progress, kemudian di Project Multatuli, termasuk juga di Facebooknya Bung Made. Saya sering stalking kalau ingin cari situasi nasional, stalkingnya ke Facebooknya Bung Made. Nah, soal pilkada ini saya punya keresahan, apakah akan sama dengan pilpres? Karena di Maluku Utara ini ada beberapa daerah yang juga bupatinya itu dipimpin oleh pejabat bupati, bukan bupati tapi pejabat bupati. Nah, beberapa tulisan yang saya baca termasuk juga tulisannya Bung Made, terutama di pilpres kemarin itu ada cawe-cawe politiknya Jokowi yang itu berimplikasi pada pembejakan demokrasi, sekaligus berimplikasi terhadap dalam tanda kutip ya, lahirlah salah satu pemimpin yang punya darah Orde Baru yang sangat kental. Nah, apakah cawe-cawe politik ala pilpres itu akan sama dengan cawe-cawe politik di pilkada, Bung Made? Baik, terima kasih sudah mengundang saya ke podcast ini, dan saya senang sekali karena ini teman-teman dari daerah ya. Saya ingin menjangkau lebih banyak kawan di daerah ketimbang dengan kawan di Jakarta, karena di daerah benar-benar Anda mengalami situasinya secara langsung gitu ya. Kalau saya lihat Maluku Utara itu adalah satu daerah yang sangat strategis, khususnya sejak zaman Jokowi, karena tambangan nikel itu terbesar di Indonesia gitu ya. Dan kemudian pertumbuhan ekonominya sangat pesat, tetapi tidak dinikmati oleh orang-orang lokal gitu ya. Orang-orang lokal bahkan mengalami pemiskinan. Ya, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian gitu ya. Dan yang pasti seperti pengalaman di banyak daerah lain seperti di Kalimantan Timur misalnya, begitu tambang habis mereka akan pergi begitu saja dan meninggalkan semua sampah, semua bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk rakyat lokal gitu ya. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan pilkada, saya melihat itu sangat jelas bahwa saya tidak tahu datanya ya berapa ini, tetapi bahwa orang-orang yang dikirim ke Maluku Utara karena strategisnya daerah ini, maka bisa dipastikan adalah orang-orang yang sangat mewakili kepentingan Jakarta ketimbang mewakili kepentingan rakyat di tingkat lokal gitu ya. Siapapun dia, walaupun dia adalah putra daerah gitu, tetapi harus dipastikan oleh Jakarta, oleh penguasa Jakarta, oleh para oligark dan oleh para politisi elit bahwa ia tunduk untuk mengabdi kepada kepentingan Jakarta gitu ya. Termasuk juga pejabat-pejabat yang dikirim untuk menjabat sebagai pejabat sementara. Jadi kalau menjawab pertanyaan Anda tadi, apakah hal seperti di Pilpres itu akan terjadi di Maluku Utara? Saya kira besar kemungkinan akan terjadi. Ya. Dan tanda-tanda yang mungkin Anda sudah lihat ya di tingkat lokal, bagaimana mereka berkampanye, siapa yang mendanai mereka. Ya. Terus kemudian bagaimana mereka mempergunakan aparat-aparatur lain gitu ya, seperti militer dan kepolisian gitu untuk mendapat suara. Jadi kan, walaupun mereka yang akan menjadi bupati itu adalah orang lokal, adalah putra daerah, tetapi putra daerah ini benar-benar sudah disaring supaya tidak mengganggu kepentingan Jakarta. Nah, ini yang menyedihkan dari negara kita. Itu jadi seperti begitu. Ya, saya berasal dari daerah yang relatif makmur, daerah di Bali, provinsi Bali. Sangat kuat terjadi, ya, bahwa Jakarta, karena Bali itu adalah satu daerah penanaman modal yang cukup besar,
tidak saja dari Jakarta tapi juga dari luar gitu ya. Tapi dengan kepentingan Jakarta yang sangat besar di dalamnya, itu hampir semua sekarang dikuasai oleh orang-orang Jakarta. Ya, semua kepentingan itu adalah mewakili kepentingan Jakarta, tidak mewakili kepentingan orang lokal. Ya, beberapa waktu yang lalu kami mengadakan People's Motor Forum. Itu diringsak habis oleh preman-preman yang kelihatannya lokal, tetapi sesudah kami selidiki itu semua berasal dari Jakarta. Semua adalah aparat-aparat intelijen dan aparat-aparat keamanan di Jakarta. Ya, orang-orang lokal bahkan tidak tahu bahwa orang lokal ada di sana. Milisi yang dipakai atau ormas yang dipakai adalah ormas lokal, tetapi dia bukan orang lokal sepenuhnya. Nah, hal yang seperti begini saya kira juga kita perlu berpikir ulang, apakah kita sedang mengalami internal kolonialisme gitu ya, kolonialisme internal ya oleh orang-orang Jakarta yang dengan rakus setengah mati itu menghisap semua yang ada di daerah demi kepentingan Jakarta ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita pikirkan lebih lanjut. Iya, Bung Made. Aku nangkap tadi penjelasannya terkait dengan karena Maluku Utara juga daerahnya adalah daerah industri ekstraktif, konsentrasi proyek strategis nasional. Memang implikasi-implikasi itu sudah mulai kelihatan bahkan sebelum ada pejabat daerah. Nah, namun kali ini kalau data yang saya baca itu ada sekitar 170 pejabat daerah yang dikirim di tahun 2023 kemarin untuk mengisi kekosongan. Nah, di Maluku Utara itu yang sekarang PJ juga yang baru, provinsi gubernurnya, kemudian ada beberapa kabupaten. Nah, yang lebih menarik itu di daerah saya di Halmahera Tengah ada industri Wedabai nikel, IWIP. Nah, karena ada proyek strategis nasional, saat ini juga ada pejabat daerah yang dititip di sana. Tapi yang anehnya begini, Bung Made, dia masih statusnya ASN, birokrat, tapi secara diam-diam dia mengikuti penjaringan partai politik. Tapi ikut serta dia dalam penjaringan partai politik itu tidak melalui penjaringan dari kabupaten, tapi langsung di provinsi sampai di nasional. Nah, ini muncul berbagai perdebatan di media sosial, kemudian di warga kita di sana, apakah langkah politik ini juga ada implikasi terhadap abuse of power menggunakan fasilitas negara atau kemungkinan fasilitas pemerintah dan ada kong kali kong dengan oligarki nasional maupun oligarki lokal atau dengan perusahaan-perusahaan industri ekstraktif di sini. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik hari ini. Kok bisa? Kan itu statusnya masih ASN. Nah, jangan-jangan pakai anggaran APBD untuk konsolidasi. Nah, itu Pemade. Ya. Itu tidak terjadi hanya di Maluku Utara. Di daerah saya sekarang tinggal di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu tidak ada pemilihan gubernur karena ini daerah istimewa. Tetapi di Jawa Tengah, Anda lihat, ya seorang Kapolda, kalau Anda pergi ke Jawa Tengah, di seluruh Jawa Tengah itu ada baliho bergambarkan Kapolda ini. Ya, Kapolda ini masih Kapolda, masih polisi, tetapi dia sudah aktif melakukan mobilisasi di mana-mana dengan alasan temu Kamtibnas. Ya, jadi setiap hari dia mengumpulkan lurah, dia mengumpulkan pegawai-pegawai dan khususnya menjadi target adalah lurah, gitu ya. Dan pura-pura dengan melakukan pertemuan untuk mensosialisasikan situasi Kamtibnas, gitu ya. Dan juga baliho-baliho dia di mana. Ini semua orang sudah ini adalah calonnya Jokowi.
untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Sampai sekarang dia memang belum memiliki partai politik, belum didukung oleh satu partai politik manapun juga gitu ya. Dan juga belum ada pendaftaran, karena pendaftaran akan Agustus nanti gitu ya. Tetapi dia mempergunakan, kita tidak tahu dananya dari mana gitu, dana yang luar biasa besar untuk merebut Jawa Tengah supaya berada pada kolomnya Jokowi. Dan saya kira ini juga yang terjadi di banyak daerah lain, ya. Termasuk juga saya lihat di Bali, termasuk juga saya lihat juga di Jawa Barat, ya, juga di daerah-daerah yang dianggap strategis gitu ya. Jadi sekarang penguasa sekarang, rezim Jokowi yang berkuasa sekarang itu sangat aktif untuk melakukan atau mendudukkan orang-orangnya yang dianggap loyal gitu ya. Walaupun dia tidak punya partai politik, tetapi dia mempergunakan kekuatan birokrasi yang dia miliki, yang hingga Oktober nanti masih dia kuasai gitu ya, untuk mendudukkan orang-orangnya dan menjadi calon, dan kemudian memberikan uang, ya, mendanai mereka untuk bertarung di pilkada di seluruh Indonesia. Ya. Anaknya akan menjadi calon gubernur untuk DKI Jakarta, menantunya akan menjadi calon gubernur untuk Sumatera Utara, ya. Di Bali dia juga punya orang untuk menjadi gubernur, walaupun masih belum terlalu jelas. Bali adalah basis PDIP, dan saya kira situasi ini dia perlu mengamankan ini, khususnya di daerah-daerah dengan potensi ekonomi yang besar gitu ya, dengan di mana ada proyek-proyek strategis nasional itu yang ingin dia kuasai. Jadi kita lihat bahwa saya tidak terlalu heran kalau orang masih berstatus ASN, karena di sini jelas-jelas orang masih berstatus Polri, ya, itu sudah melakukan kampanye besar-besaran, mobilisasi besar-besaran, ya, dan dia masih Polri aktif karena dia menjabat Kapolda gitu ya. Tetapi dibiarkan saja, ya. Hanya kita tidak tahu apakah dia akan terpilih atau tidak, karena kita masih punya mekanisme terakhir, itu adalah rakyat yang menentukan. Dan mungkin di daerah seperti Maluku Utara, yang mungkin harus menjadi perhatian adalah bahwa begitu banyaknya pekerja-pekerja dari luar datang ke Maluku Utara, dan saya tidak tahu bagaimana mekanismenya. Coba Anda perhatikan apakah orang-orang ini mendapatkan KTP lokal, ya, dengan mobilisasi untuk pindah menjadi warga lokal sehingga mereka bisa memilih, ya. Dan ini ada kekuatan tertentu, karena dalam pengalaman saya di beberapa daerah seperti di Riau misalnya, atau di Jambi, di mana banyak migran keluar membuka lahan, ya, membuka lahan-lahan hutan dijadikan perkebunan sawit secara ilegal. Kemudian ketika ada orang mau menjadi bupati, pada waktu itu dia kemudian memberikan orang-orang ilegal ini KTP, karena ini adalah suara dia. Nah, ini yang harus Anda juga perhatikan di situ, bagaimana kekuatan. Dan yang ketiga yang perlu Anda perhatikan, bagaimana kekuatan oligarki. Ya, siapa orang-orang besar yang mendanai, ya, orang ini untuk berlaga di pilkada. Ya, ini penting sekali untuk mengetahui aliran dananya gitu ya. Ya, mereka tidak bisa tiba-tiba, mereka mungkin juga tidak memakai APBN, ya, mereka ada APBD maksud saya, ya, tidak memakai APBD, tetapi mereka mendapat sumbangan karena mereka ini adalah investasi dari para elit ekonomi dan politik di Jakarta, supaya mereka bisa mengeksploitasi daerah kita. Tadi yang Bung Made jelaskan soal ada mobilisasi migran untuk memiliki KTP lokal, itu sudah terjadi di periode sebelum pejabat daerah itu ada. Nah, yang terjadi hari ini justru ada beberapa program yang dianggap prioritas oleh pejabat daerah itu justru berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di Maluku Utara. Misalkan makin tercemarnya sungai, kemudian makin tercemarnya laut, kemudian
setiap hari angka kecelakaan kerja buruh itu setiap hari pasti ada, banjir, orang mati, orang meninggal, orang kaki patah, itu setiap hari ada. Human trafficking juga semakin merajalela, kriminalitas juga semakin tinggi. Nah, problem-problem ini justru semacam ada kamuflase, dianggap bahwa program prioritas itu berhasil, tapi di sisi yang lain fakta-fakta di lapangan tidak menunjukkan itu. Nah, di lain sisi dia melakukan konsolidasi politik. Nah, pertanyaan saya, Bung Made, apakah pembusukan demokrasi hari ini juga karena tidak tuntasnya gerakan reformasi dalam mengkonsolidasikan kekuatan demokrasi? Karena saya perhatikan dari pusat sampai ke daerah, justru tradisi politik Orde Baru di partai-partai politik itu masih berjaya sampai hari ini. Bahkan cara berpikir partai-partai politik dalam menerapkan kebijakan itu masih sangat gaya Orde Baru. Nah, itu bagaimana, Bung Made? Ya, saya sepakat ya. Reformasi kita sudah lama mati ya. Jadi yang sekarang yang harus kita lakukan itu adalah merebut kembali ruang-ruang publik. Kita punya partai-partai politik, tetapi partai-partai politik kita lebih melihat ke atas. Ya, jadi orang-orang ini yang kita anggap mewakili, yang seharusnya mewakili kita, itu melihat ke Jakarta sambil kakinya menginjak kita di daerah itu. Ya. Itu terjadi di mana-mana. Saya berkeliling selama 4 tahun terakhir ini. Saya berkeliling ke seluruh Indonesia, dari Papua sampai ke Sumatera Utara. Saya belum ke Aceh, sayangnya. Nah, itu terjadi di mana-mana. Ya, bagaimana orang-orang yang terpilih secara lokal itu tuh sebenarnya tidak mewakili rakyat lokal, gitu ya. Jangan sangat sedikit yang berani, apalagi sekarang ya, undang-undang pemerintahan daerah itu sudah diubah, ya. Jadi dulu kan kepala daerah masih berani memberontak, gitu ya. Sesudah Omnibus Law, semua perizinan ditarik ke pusat kan. Daerah tidak punya wewenang lagi untuk memberikan perizinan. Kalau dulu ada seorang bupati di Riau mengatakan, kalau begini caranya kami lebih baik bergabung dengan Malaysia, gitu ya. Nah, itu menurut saya sangat berani. Itu tidak mungkin dilakukan sekarang karena sejak Jokowi berkuasa, khususnya pada periode kedua, ini semua dipangkas habis. Kewenangan daerah ini dipangkas habis. Padahal kita tahu bahwa kewenangan daerah itu sangat penting ya. Jadi seorang bupati itu sangat penting untuk berdiri membela rakyatnya. Seorang gubernur itu, khususnya bupati ya, gubernur di tingkat 2 gitu ya, itu sangat penting bagi mereka untuk pertama-tama itu mengabdi pada rakyatnya, bukan mengabdi pada kepentingan Jakarta. Nah, ini yang mungkin harus dipahami oleh kawan-kawan di Maluku Utara, gitu ya, supaya dan saya kira gerakan-gerakan demokrasi sekarang, saya kebetulan juga di LBHI, gerakan-gerakan demokrasi, orang-orang seperti kita sekarang itu mungkin harus mulai kembali mendidik rakyat bahwa kita itu sudah ditinggalkan, sudah sejak lama ditinggalkan. Ini harus kita rebut, tidak bisa lagi kita tinggalkan, tidak bisa lagi kita berdiam. Dan ini keras, gitu ya. Mulai sekarang saya menganjurkan pada kawan-kawan daerah, berjejaringlah, ya. Berjejaring di antara sesama kawan di daerah, membuat simpul-simpul politik di daerah-daerah, membuat komite-komite politik. Itu kebetulan saya mengorganisasi beberapa, ikut juga mengorganisasi beberapa komite politik itu, untuk membuat simpul-simpul, untuk memperkuat diri kita sendiri gitu di daerah, supaya untuk mengerem kerakusan orang-orang modal nasional ini dan juga modal internasional masuk ke daerah kita, dan kemudian hanya meninggalkan sampah untuk kita, ya, akan memberikan apa-apa, manfaat apapun bagi kita, dan itu akan bergenerasi-generasi, ya, akan kita tanggung. Ya, kita minta perbaikan dari itu, dan sekarang saya kira mungkin perlu untuk berbicara dengan siapapun yang menjadi calon, ya, untuk memperkuat, memobilisasi rakyat di bawah, juga berbicara kepada perwakilan rakyat, perwakilan adat, ya, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya, bahwa ini
bukan sesuatu yang main-main. Karena ini masa depan Anda gitu ya, masa depan kita semua gitu ya. Ya, di tingkat pusat saya benar-benar di tingkat nasional gitu ya, lewat semua jaringan yang saya miliki, itu saya benar-benar menekankan bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini benar-benar neo Orde Baru dan bahkan lebih buruk daripada Orde Baru. Ya, karena Orde Baru kita mengalami tekanan secara militer, represi, beneran represi gitu ya. Itu adalah represi yang dilakukan oleh kawan kita sendiri. Gitu ya. Mereka memecah belah, mereka memberikan fasilitas kepada kawan-kawan kita yang memang kita sendiri sebagai orang yang bergerak di organisasi masyarakat sipil, kita kan hidup dengan sangat-sangat sederhana. Ya, kita tidak punya apa-apa. Ya, begitu ada orang yang menawarkan kita sedikit fasilitas, kita mau menggadaikan harga diri kita itu. Tidak semua dari kita, ya, tapi begitu taktik yang benar, bisa berkuasa tanpa senjata. Ya, ini luar biasa menurut saya, lebih buruk dari Orde Baru. Dan kalau kita lihat produk-produk hukum yang mereka hasilkan, itu jauh lebih buruk daripada Orde Baru. Nah, makanya pilkada ini menjadi penting, tapi juga sesudah pilkada itu juga tetap penting. Gitu. Kalau siapapun yang naik, dia harus bisa bertanggung jawab. Ya, dia harus bisa accountable. Ya, Bung Made. Nah, tadi menarik ya soal bagaimana merebut ruang publik dan pilkada ini masih menjadi momen yang penting. Nah, apakah simpul-simpul komite politik ini hanya sekedar berjejaring kemudian melakukan aksi-aksi, diskusi dan lain sebagainya? Karena dalam tanda kutip di Maluku Utara sendiri, terutama gerakan mahasiswanya, gerakan demokrasi juga, air-air ini dalam tanda kutip mulai menurun. Nah, apakah pilkada ini posisi kita akan tetap sama dengan posisi-posisi sebelumnya? Karena ada beberapa yang saya track juga, ada gerakan golput yang muncul misalkan. Nah, apakah karena saya berpikirnya begini Bung Made, karena setiap kali pilkada di daerah saya itu banyak sekali kebijakan yang keluar, dan itu kebijakan yang justru tiba-tiba kami nggak tahu kok ada izin konsesi tambang yang keluar. Jadi tanpa ini dari mana ini orang bawa alat berat datang. Nah ini makanya kalau golput juga kemungkinan tidak ada solusi. Nah, apakah pilkada ini harus digunakan untuk memperlambat, paling tidak memperlambat gerakan Orde Baru di daerah, walaupun di pusat itu sudah dikuasai oleh Orde Baru, tapi apakah kemungkinan itu kan ada figur-figur yang bisa di-track dan bisa menjadi kekuatan untuk bersama-sama dengan gerakan demokrasi, ataukah memang kita memilih posisi golput, tidak usah pusing apa-apa, tidur saja, tapi setelah pencoblosan ada lagi itu IUP yang masuk. Sekarang saja sudah ada 313 izin usaha pertambangan yang sudah beroperasi, sekitar 60 izin, dan itu hampir di daratan Halmahera yang hutannya sudah mau habis, Bung Made. Ya, pemahaman kita terhadap golput itu kita harus perbaiki ya. Golput itu tidak semata-mata non-vote, kemudian kita nggak memilih untuk tidur dan menyaksikan, enggak. Golput itu adalah Anda bersuara sekencang-kencangnya, ya sekeras-kerasnya, dan kemudian mengkritisi sekritis-kritisnya gitu ya, apa yang terjadi, dan kemudian mengatakan bahwa saya mengambil sikap golput karena saya tidak percaya pada sistem ini. Ya, itu golput. Ya, jadi golput ini adalah kerja yang luar biasa gitu ya. Nah, selain golput masih ada pilihan. Kita berpihak mencari calon yang bisa membuat di mana kita bisa melakukan kontrak politik dengan calon ini. Ya, bahwa ketika Anda terpilih, ini loh yang harus Anda lakukan. Ya, Anda berjanji. Nah, ini. Dan kalau Anda mau berjanji, mau menandatangani kontrak, kami akan bekerja untuk Anda. Ya. Nah,
ini ada dua sikap kalau menurut saya kedua-duanya sama dan kedua-duanya sangat kritis gitu ya. Kedua-duanya juga menuntut bahwa kita benar-benar mengetahui masalah daerah kita, ya, benar-benar mengetahui masalah daerah kita. Umpamanya air yang rusak, ya, seberapa parahnya rusaknya, di mana rusaknya, di mana sumbernya, ya. Kalau Anda terpilih, kita bisa mengatakan pada calon, kalau Anda terpilih, berani nggak Anda mencabut izin perusahaan ini yang sudah mencemari sungai, ya, ya seperti begitu. Ya, dan itu harus dikampanyekan pada publik bahwa saya akan mencabut izin perusahaan ini kalau dia masih tetap mencemar, kalau dia tidak mempunyai water treatment, kalau dia masih membuang tailingnya ke sungai. Nah, yang seperti begitu tuh yang perlu kita perhatikan. Termasuk juga kalau tidak ada partner yang bisa diajak melakukan kontrak politik, sudah golput, tapi tidak tidur, berteriak sekeras-kerasnya, ya, aksi di jalan raya sebisa mungkin dan sesering mungkin gitu ya, mengkampanyekan pendapat kita kepada rakyat. Itu golput dalam pengertian yang original, ya. Nah, bukan golput, sekali lagi, golput bukan berarti non-vote, non-participation, tapi golput ini adalah partisipasi politik. Partisipasi politik golput itu bukan tindakan pasif gitu. Ya, golput adalah tindakan aktif, ya, aktif, non-violence untuk melawan apa yang tidak adil dalam sistem kita. Itu, Bung. Ya, Bung Made, ini terakhir ya. Ya. Nah, tapi ada dua pertanyaan terakhir. Nah, yang pertama, kan ini ada fenomena yang ini juga di-request sama teman-teman di Maluku Utara ya. Nah, yang pertama itu kenapa orang-orang yang sudah terindikasi korupsi maupun yang sudah korupsi itu masih saja menang dalam pemilihan kepala daerah, dan fenomena itu juga terjadi di Maluku Utara. Nah, selain itu kenapa ketika belum mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur, wali kota itu nggak mau tuh turun ke masyarakat bagi-bagi sembako, bagi-bagi ya rezeki dan sebagainya. Tapi ketika sudah mau calon, baru mulai itu muncul tuh kayak orang baik, orang soleh begitu. Nah, kemudian yang pertanyaan terakhir, nah itu soal pertanyaan terakhir itu soal kenapa ekspresi politik misalkan pasca reformasi itu di tahun 2012 saya masih melihat ada pemogokan buruh dan lain sebagainya. Kemudian ada aksi-aksi besar walaupun direpresi dan sebagainya, tapi mampu mempengaruhi kebijakan politik. Nah, tapi pasca 2012 sampai 13, 14 sampai 19 sampai 24 ada begitu banyak gerakan besar, gerakan reformasi di korupsi sampai gerakan Omnibus Law. Tapi bahkan rejim itu kalau bahasa orang sini pandang enteng atau tidak anggap begitu. Yeah. Jadi malah kebijakannya semakin dikeluarkan lebih banyak, bukan dipengaruhi tapi semakin banyak kebijakan. Yeah. Nah itu kemudian. Persoalan pertama ya, kenapa koruptor itu justru tetap terpilih ya? Karena mereka punya uang. Ya, jadi selama kita tidak mendidik rakyat, ya, bahwa selama kita melakukan pendekatan secara individu atau membiarkan rakyat memilih berdasarkan primordialismenya, itu bukan berdasarkan kepentingan umum, itu akan terus terjadi. Seperti misalnya begini, para politisi ini membeli suara, ya, 100.000 per satu suara. Ini banyak terjadi.
100.000 per satu suara. Mungkin dia akan habis 10 miliar, 15 miliar, itu enggak apa-apa untuk mereka. Karena mereka tahu persis bahwa mereka akan dapat 10 kali lipat lebih dari itu. Ya. Jadi ini yang menyebabkan di Jogja saya melihat ada sesuatu yang unik dalam pileg kemarin. Juga mungkin dalam pileg sebelumnya. Yaitu orang kemudian menjadi satu komunitas, berkumpul menjadi satu komunitas. Di komunitas ini melarang menerima duit dari calon manapun. Tapi kemudian sebagai komunitas mereka membuat kontrak politik atau melakukan tawar-menawar. Ya, saya mau kamu buat jalan ini, perbaikin jalan ini kalau kamu menang. Ya, kita bikin kontrak. Ya. Jadi begitu, mengeluarkan ini dari self interest, kepentingan pribadi, menjadi kepentingan komunitas. Dan di sini banyak aktivis yang masuk ke dalamnya untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa kalau kita bergerak sendiri-sendiri, kita semua akan rugi. Ya. Oke, terima duitnya, tetapi terima sebagai komunitas besar. Gitu kan. Nah, sesudah itu baru kemudian komunitas-komunitas ini begitu dia terbentuk kan, tidak hanya jalan yang mereka tuntut, terus kemudian melebar ke persoalan-persoalan lain. Ya. Irigasi, kenapa kok saya tidak pernah mendapat air dan lain sebagainya. Kelompok petani mulai mempertanyakan dan bersama-sama menghadap kepada bupatinya gitu ya. Nggak bisa seperti begini, saya juga punya penghidupan. Nah, seperti begitu. Jadi hal-hal kecil mulai dibangun dari komunitas. Jadi kita membalikkan apa yang namanya money politics ini dari self-interest, dari kepentingan orang per orang menjadi kepentingan komunitas, menjadi kepentingan kelompok. Ini penting sekali kalau menurut saya. Jadi kita tahu bahwa mereka punya duit, kita tahu bahwa mereka itu korupsi, tetapi yang kita tidak mau bahwa mereka itu akan oke lah, karena kekuatan kita terbatas. Ya, seharusnya mereka mengambil 100 miliar, tapi karena komunitas-komunitas ini terbentuk, menuntut terus-menerus kepada mereka, ya kepada para politisi ini, nggak sempat dia nikmatin 100 miliar itu, mungkin hanya 25 miliar aja yang bisa dia korup, 75 kembali ke masyarakat. Ya. Itu perhitungan seperti begitu, saya kira itu juga penting. Dan juga para aktivis ya mendampingi masyarakat, ada kerjaan juga kecil gitu ya, tetapi saya tidak sinis loh, menjadi aktivis itu tidak harus miskin ya. Tugas penting kita sebagai saya lihat beberapa yang menamakan diri sebagai community organizer itu sebenarnya adalah jembatan antara pihak penguasa dengan masyarakat, dan mereka harus dibayar, dan kadang-kadang masyarakat membayar mereka gitu ya. Ini untuk Bapak, karena Bapak berjuang untuk kami dan sebagainya. Itu harus diterima sebagai penghargaan gitu, untuk menjalin, membangun trust dengan masyarakat gitu ya. Nah, terus kemudian keruntuhan gerakan. Nah, ini yang paling rumit ya. Ini yang paling rumit yang kita hadapi sekarang ini. Rezim Jokowi itu berkuasa atas buzzer dengan disinformasi, dengan hoax, dengan satu tujuan ya. Satu tujuan yang saya amatin dari selama 10 tahun terakhir dari rezim Jokowi berkuasa ini adalah membuat orang untuk menjadi apatis, menjadi apati terhadap semua persoalan, menjadi sinis. Itu mungkin sekali, saya tahu persis soal ini karena saya banyak berbicara dengan para ahli media dari luar, yang sebagian juga menasehati orang-orang yang berada di dalam pemerintahan. Bagaimana supaya kita tidak dikritik? Itu yang kita munculkan itu adalah sikap apatis, ya, sikap tidak mau tahu, dan sikap untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu banyak sekali terjadi. Ya. Dalam kampanye kemarin itu jelas kelihatan. Begitu orang mulai menyorot Gibran mulai lagi viral, terus kemudian ada skandal, ada ini segala macam, turun.
orang lupa, dan ini orang sangat mudah untuk dialihkan perhatiannya. Dan memang yang dilihat dari yang diharapkan dari rakyat Indonesia itu adalah apatis, tidak mempertanyakan. Kalau bila perlu itu sinis terhadap sistem. Ya, sinis itu sikap yang paling menjengkelkan. Gitu ya. Ya, kalau kita sudah sinis, kita tidak akan sudahlah, nggak mau tahu kita benar. Itu yang diharapkan oleh mereka, dan itu yang mereka lakukan lewat semua operasi media sosial mereka. Gitu ya. Makanya kalau saya bisa kembali, kalau bisa saya sarankan, kita kembali ke masyarakat kita, ya, kembali melihat persoalan sehari-hari mereka, gitu ya. Kalau kita tidak berangkat dari situ, nggak akan ada gerakan. Dan saya tidak mengharapkan gerakan besar, gerakan kecil-kecil saja, ya. Air saya tercemar, saya mandi gatal, saya tidak punya air bersih, saya tidak punya air minum. Nah, ini persoalan nyata, ya. Nah, kita harus teriakkan terus-menerus gitu ya. Kita harus bicara kepada masyarakat, nggak bisa seperti begini. Ya, kita harus ngomong gitu ya. Nah, di sini juga kita perlu untuk mengetok jaringan-jaringan luar kita, komite-komite kita. Ya. Dan saya harapkan yang seperti begini itu terjadi di Maluku Utara. Dan kami di daerah-daerah lain itu sangat senang kalau seandainya juga dikontrak, dan kami akan bersolidaritas, bahkan sampai tingkat nasional sekalipun. Gitu, Bu. Terima kasih Bung Made. Terima kasih kembali ya. Memberikan nutrisi lah bagi kita di sini, sembari juga mudah-mudahan ada gunanya. Ya, jejaring secara Ya. solidaritas juga dengan Bung Made dan kawan-kawan. Ya.